Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan manusia apa yang telah terjadi kepada kaum terdahulu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan manusia tentang apa yang pernah terjadi kepada kaum terdahulu, padahal di dalam ayat-ayat yang lain itu sudah banyak disebutkan. Ini sesungguhnya merupakan satu pengulangan di dalam rangka untuk kembali mengingatkan manusia, supaya dengan peringatan itu diharapkan mereka itu benar-benar akan berubah, agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti halnya yang dialami umat terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga terutama nikmatul iman. Jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Qaf. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada manusia, terutama dalam hal ini orang-orang Quraisy, tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, kemudian memberikan berbagai karunia-Nya kepada manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia, seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah yang mati, yang tadinya tidak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan hujan, dari situ tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia tentang apa yang pernah terjadi kepada kaum terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa Allah itu telah memutus para rasul, memutus nabi kepada umat terdahulu. Akan tapi umat terdahulu banyak yang mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikah wa qaum Tubba, kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Telah mendustakan sebelum mereka kaumnya Nuh, ashabur rass, Thamud, 'ad, Fir'aun, kaumnya Nabi Lut, ashabul aikah, dan juga kaum Tubba. Allah katakan kullun kadzabar rusul, semuanya mendustakan para rasul. Maka karena mereka itu mendustakan para rasul, fa haqqa wa'id, wajib kepada mereka berhak untuk mendapatkan peringatan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan manusia apa yang telah terjadi kepada kaum terdahulu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan manusia tentang apa yang pernah terjadi kepada kaum terdahulu?
padahal di dalam ayat-ayat yang lain itu sudah banyak disebutkan. Ini sesungguhnya merupakan satu pengulangan di dalam rangka untuk kembali mengingatkan manusia, supaya dengan peringatan itu diharapkan mereka itu benar-benar akan berubah, agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti halnya yang dialami umat terdahulu. Samalah kalau kita lihat ya, di televisi itu kan ada iklan. Iklan itu diputar berulang-ulang, isinya sama. Setelah ada acara kembali ada iklan, iklannya itu sama. Kenapa iklan itu diputar berulang-ulang padahal isinya sama? Itu di dalam rangka untuk memantapkan supaya mereka itu tertarik. Karena mungkin saja ketika diputar iklan pertama mereka masih belum tertarik, diputar lagi iklan berikutnya agak tertarik, diputar lagi kembali mereka tertarik, sehingga tertantap dalam hati mereka, oh kalau seperti ini yang harus saya lakukan, kalau saya butuh ini maka saya harus beli ini, sebagaimana yang diiklankan di dalam televisi misalnya. Nah demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengulang apa yang pernah terjadi kepada umat terdahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia itu kembali mengingat bahwa dulu ada umat yang sudah diutus kepada mereka rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka peringatan supaya mereka kembali ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka ternyata mendustakan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Nah, karena mereka mendustakan para rasul, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fahaqqa wa'id, mereka berhak untuk mendapatkan peringatan dalam hal ini, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berdakwah kepada mereka selama kurang lebih 950 tahun. Akan tapi yang beriman itu sedikit, dikatakan paling sekitar 80 orangan yang beriman. Maka mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan, didatangkan banjir bandang, menenggelamkan mereka semua. Tidak ada yang mampu untuk melarikan diri. Yang diselamatkan itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Ashabur Ras. Ashabur Ras itu adalah satu kaum yang menyembah berhala. Dikatakan bahwasanya diutus kepada mereka nabi yang bernama Abdullah bin Safwan. Akan tetapi ternyata mereka mendustakan, bahkan dikatakan bahwa mereka itu membunuh utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kaum Tsamud, kaum Ad yang sudah kita sering dengar di dalam berbagai ayat. Bagaimana kaum Tsamud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibinasakan dengan taghiyah, suara atau teriakan yang keras. Kaum Ad yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikirimkan angin puting beliung yang menghantam mereka, angin yang sangat dingin, membuat mereka kemudian meninggal dunia. Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di laut, yang dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang berkuasa, merasa bahwasanya dirinya adalah Tuhan, karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai kelebihan, kekuasaan, kekuatan, kesehatan. Ikhwan Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum homoseks yang hanya mau kemudian untuk sesama jenisnya, mengikuti hawa nafsu mereka. Ashabul Aikah, kaumnya Nabi Syuaib,
dan juga kaum Tubba. Kaum Tubba itu adalah satu kaum yang ada di wilayah Yaman, yang Allah Subhanahu wa taala katakan mereka semua mendustakan para rasul. Kullun kadzdzabar rusul. Maka mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia dalam hal ini, terutama dalam kaum Quraisy yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau mereka itu terus mendustakan dan tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin saja mereka itu juga akan mendapatkan azab sebagaimana azab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum terdahulu. Dan azabnya itu bermacam-macam. Jadi tidak ada manusia yang seharusnya merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau direnungkan, para kaum terdahulu itu azabnya kan bermacam-macam, dan itu ada di sekitar kita. Ada berupa angin, ada berupa teriakan yang keras, semua itu dekat. Gempa, atau seperti halnya Qarun yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan yang sangat banyak itu, sehingga untuk memikul kunci gudangnya saja itu harus beberapa orang yang kuat, tidak cukup satu orang. Kita bayangkan bagaimana hartanya itu, kunci gudangnya saja begitu banyak. Cuma yang saya heran itu pada bingung itu Qarun itu, begitu banyak itu, ini kunci mana itu. Kita sendiri kan kadang-kadang bingung itu, cuma punya berapa kunci, ini kunci yang mana ya, ini kunci yang mana. Ini harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar itu. Apa enggak bingung? Kadang saya mikir itu, mana kunci gudang 1, 2, 3. Tapi kemudian karena tidak mau beriman, tidak mau kemudian mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, jadi tenggelamkan dalam bumi bersama dengan hartanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalau kalian terus mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman, maka tidak menutup kemungkinan kalian juga akan mendapatkan azab sebagaimana azab yang telah terjadi dan menimpa kaum terdahulu yang telah mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah kemudian katakan, afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Apakah kami itu merasa lemah, capek dengan penciptaan yang pertama? Bahkan mereka itu merasa ragu dengan penciptaan yang baru. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu kemudian membantah apa yang menjadi keraguan orang-orang yang menyatakan bagaimana manusia itu akan dibangkitkan lagi, padahal dia sudah menjadi tanah, tulang berulangnya itu sudah hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak merasa capek pada penciptaan alam semesta, penciptaan manusia pada penciptaan pertama. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu akan merasa capek, tidak mampu untuk menciptakan kembali, mengulangi apa yang sudah terjadi kepada manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah yang memulai penciptaan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan, apakah kalian tidak ingat dulu kalian itu tidak ada,
Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat kehidupan, diberikan ruh, setelah itu dilahirkan. Dulu kalian tidak ada. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kalian dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka kemudian mengulanginya, mengembalikannya sesungguhnya adalah sesuatu yang lebih gampang. Tsumma yu'idu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang kemudian mengulanginya, mengembalikan. Wa huwa ahwanu alaih, yang kalau dalam logika manusia itu sesungguhnya lebih mudah. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tinggal menyatakan kun fayakun, jadi maka akan jadi. Di dalam surah Yasin misalnya juga kita akan dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada manusia. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata mereka, siapa yang nanti mampu menghidupkan kembali tulang berulang ini, padahal tulang berulang ini sudah hancur. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul, katakanlah, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan itu adalah yang pertama kali menciptakan. Jadi kalau hanya mengembalikan itu lebih mudah, yang lebih sulit itu adalah dalam logika manusia. Ketika menciptakan terlebih dahulu dari tidak ada menjadi ada, kalau cuma mengembalikan maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mudah. Cuma manusia saja yang ragu akan adanya hari kebangkitan, lupa bahwa sesungguhnya dulunya dia tidak ada. Karena yang dia lihat itu adalah apa yang ada di depan matanya. Ini tulang belulang, bagaimana mungkin akan bisa bangkit padahal sudah hancur seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan bahwa yang membangkitkan itu adalah yang pertama kali menciptakan. Afa'ayina bil khalqil awal. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah merasa capek terhadap penciptaan pertama, apalagi kalau kemudian mengulanginya itu adalah sesuatu yang gampang. Bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam berbagai ayat, sungguhnya alam semesta ini terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yaqulullah taala, yu'dhini ibnu Adam, sungguh anak Adam itu menyakiti aku. Bagaimana manusia itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Yaqulu la yu'idani kama bada'ani. Dia tidak akan bisa mengembalikan saya sebagaimana dulu menciptakan saya pertama. Walaisa awwalul khalqi biahwan alayya min i'adati. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan makhluk itu adalah sesuatu yang lebih mudah. Jadi yang namanya menciptakan awwalul khalqi itu adalah lebih sulit daripada i'adah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kenapa menyebutkan kembali tentang berbagai kaum yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di masa terdahulu, supaya manusia itu ingat, supaya manusia bisa kemudian waspada bahwa apa yang pernah terjadi kepada kaum terdahulu itu mungkin saja akan terjadi kepada mereka kalau mereka itu melakukan hal yang sama, yaitu terus mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan tentang apa yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwa Allah yang menciptakan manusia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, maka Allah itu Maha mengetahui apa yang ada pada diri manusia, termasuk apa yang dibisikkan di dalam hati. Allah itu Maha dekat dengan manusia. Hanya saja manusia kadang-kadang tidak menyadari hal tersebut, di mana diungkapkan di dalam ayat ini lebih dekat daripada urat nadi. Apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau manusia menyadari hal itu, maka hendaklah dia berhati-hati di dalam berbuat dalam kehidupannya. Karena segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat. Cuma manusia yang kemudian menjauhkan dirinya, tidak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dekat dengan dirinya, mengawasi apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan penjelasan kepada manusia bahwa Allah itu memberikan kepada manusia dua malaikat yang nanti akan mencatat segala apa yang dilakukan oleh manusia. Dua malaikat itu ada anil yamin di sisi kanan dan yang kedua di sisi kiri, di mana mereka mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat yang ada di sebelah kanan itu mencatat amal baik dari manusia, dan malaikat yang di sebelah kiri itu mencatat amal yang tidak baik, amal buruk dari manusia. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat, karena malaikat ini kemudian selalu mengiringi manusia, mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Dan hal yang sesungguhnya menarik yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, berikan kasih sayangnya kepada manusia. Di dalam riwayat itu dikatakan, ya fil hadis an Abi Umamah, dari Abu Umamah, katibul hasanah ala yaminir rajul, malaikat pencatat kebaikan itu ada di sisi kanan dari seseorang. Wa katibus sayyi'at ala yasarir rajul, sedangkan malaikat yang mencatat keburukan itu ada di sisi kiri dari seseorang. Wa katibul hasanat aminun ala katibi as-sayyi'at, malaikat yang sebelah kanan yang mencatat kebaikan itu memimpin malaikat yang sebelah kiri, malaikat yang mencatat keburukan. Fa idza amila hasanatan katabaha malikul yamin asyra, ketika manusia itu melakukan kebaikan, maka malaikat yang sebelah kanan itu mencatatnya 10 kali. Jadi ketika manusia melakukan kebaikan, maka malaikat yang sebelah kanan itu mencatatnya 10 kali. Karena sebagaimana yang ada dalam ayat Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha,
siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan 10. Jadi ketika manusia itu melakukan satu kebaikan, malaikat sebelah kanan itu mencatat 10 kali. Kemudian wa idza amila sayyi'atan, kalau seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak baik, sayyi'ah, qala sahibul yamin li sahibis shimal, maka malaikat yang sebelah kanan itu berkata kepada malaikat yang sebelah kiri yang mencatat keburukan, da'hu sab'a sa'at, tunggu dulu 7 jam, jangan tulis dulu, la'allahu yusabbihu aw yastaghfir, boleh jadi nanti dia itu akan membaca tasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, atau istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi dikatakan jangan catat dulu, karena mungkin jadi dia itu nanti akan bertasbih, baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini kita akan mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Kasih, Maha Sayang kepada manusia. Manusia melakukan kebaikan itu dicatat 10 kali langsung. Ketika manusia itu melakukan keburukan, maka kata malaikat yang kanan, jangan dulu dicatat. Nanti kalau dia baca tasbih, baca istighfar, itu sudah langsung dihapus gitu kan. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menginginkan kebaikan bagi manusia. Jadi manusia itu diciptakan bukan untuk diazab. Manusia itu diciptakan untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Seperti yang saya sampaikan dulu, coba kita renungkan karunia Allah Subhanahu wa taala di sini. Bagaimana amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali, sementara kalau keburukan itu hanya dicatat 1 kali. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini mendapatkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Kerjakan kebaikan, catat 10. Kerjakan kebaikan, catat 10. Keburukan tidak segera catat, kamu kalaupun dicatat cuma 1. Sehingga kalau dalam sehari seseorang itu melakukan 10 kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali 10, yaitu 100. Sementara kalau pada saat yang sama dalam hari itu dia melakukan 10 keburukan, maka dia hanya akan dicatat 10 keburukan. Jadi di sini 100, di sini kemudian 10, masih surplus lebih 90 gitu. Kalau mau hitung-hitungan amal yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menginginkan manusia itu mendapatkan nikmatnya. Allah menginginkan kita itu masuk surga, tidak ingin mengazab kita. Artinya kalau ternyata nanti timbangan amal itu lebih banyak amal jeleknya, berarti memang amal baiknya itu sedikit itu. Coba 100, 10 masih lebih 90. Jadi kalau kemudian ternyata di sini 100, di sini 10, berarti 100 kali kebaikan. Nah, 100 kali keburukan yang dia lakukan, sementara kebaikannya itu hanya 1 gitu kan. Karena kalau 100 keburukan dilakukan, kemudian dia melakukan juga 10 kebaikan saja, itu masih kena imbang kan? 100 imbang itu. Tapi kalau ternyata masih lebih banyak amal buruknya, berarti memang dalam kehidupannya dia lebih banyak berkubang dalam perbuatan maksiat. Dan itu adalah kesalahan dari manusia sendiri. Allah itu menginginkan kebaikan bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kasih.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal manusia. Itu kalau 10. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam Al-Quran, ada amal yang bukan hanya dilipat gandakan 10 kali. Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa amal anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 kali sampai 700 kali. Seperti halnya apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti halnya satu benih ditanam, maka kemudian tumbuh ada 100 tangkai, bikulli ambata sab'ana sanabil, ada 7 tangkai, di tiap tangkai itu ada 100 benih. Jadi satu kemudian tumbuh ada 7 tangkai, 7 kali 100 menjadi 700. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menyatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Yang kata para ulama termasuk juga apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, boleh jadi Allah itu masih melipat gandakan lebih dari 700 ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi 10 sampai 700. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah manusia itu berbicara satu kata kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Jadi semuanya itu dicatat, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan ini kemudian akan kita dapatkan kitab catatannya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Kahfi misalnya kita akan lihat bagaimana orang-orang yang dulunya di dunia banyak berbuat maksiat, ketika dihadapkan pada kitab catatan mereka kemudian mereka katakan ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kok semuanya itu tercatat itu? Yang kecil, yang besar, semua ada di sini itu. Tidak ada satupun yang terlewat, karena semuanya kemudian tercatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sekali lagi memberikan satu pelajaran kepada manusia agar berhati-hati di dalam kehidupannya. Lakukan amal baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi, tahu apa yang dilakukan oleh manusia, dan Allah sesungguhnya menginginkan kebaikan pada manusia dengan bukti bahwa ketika manusia melakukan kebaikan dilipat gandakan 10 kali, saat melakukan keburukan hanya 1. Artinya Allah menginginkan kebaikan, menginginkan agar kita mendapatkan banyak kebaikan, agar manusia mendapatkan kesenangan baik di hidup di dunia ataupun ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ternyata amal buruknya yang lebih banyak, maka itu tanda bahwasanya memang manusia itu jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa na'udzubillah. Karena sudah isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.